mengadakan ekaristi di kapela ini. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau memuluskan tempat-tempat yang dipersembahkan kepadamu. Curahkanlah rahmat-Mu ke atas kapela ini. Berilah agar semua orang yang berdoa kepadamu di sini merasakan perlindungan dan belas kasih-Mu. Kami mohon, kuduskanlah altar ini agar menjadi tempat merayakan perjamuan kudus Tuhan. Kami mohon berkat-Mu bagi salib dan patung-patung, agar menjadi tanda rahmat Tuhan bagi setiap orang yang memandangnya dengan penuh kepercayaan. Kami juga mohon berkat-Mu untuk tabernakel ini yang menjadi tempat Engkau bersemayam, dan semoga kami boleh mampu menemukan kehadiran secara nyata dalam tempat yang dikuduskan ini. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Pertolongan kita pada nama Tuhan Yang menjadikan langit dan bumi. Allah Bapa kami di surga, kami memuji Engkau karena Putra Yesus yang menjadi manusia untuk menyelamatkan kami. Kami mohon panah dengan rela akan rumah suster dan panti ini. Berilah berkat-Mu atas tempat ini, para suster dan pengasuh serta anak-anak yang diasuh di tempat ini. Semoga bertumbuh dari sini kebajikan dan terpuji, sehingga terbentuklah angkatan muda sebagai harapan gereja dan tanah air kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Marilah kita mengawali perayaan Ekaristi ini dengan mohon ampun atas segala kekurangan dan dosa kita. Saya mengaku Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Gloria in excelsis Deo. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, dari batu-batu hidup dan terpilih Engkau telah menyiapkan tempat tinggal yang kekal bagi keagungan-Mu. Lipat gandakanlah dalam gereja anugerah Roh-Mu yang senantiasa bertambah. Kami mohon semoga berkat pencurahan Roh-Mu itu, kapela dan rumah susulan serta kantin dapat menjadi tempat bertumbuhnya kehidupan yang penuh sukacita dan kegembiraan. Dan semoga segala hal baik yang menjadi rencana dan cita-cita serta semua mereka yang melihat dari semua mereka yang mendiami tempat ini, Engkau limpahkan dengan berkat. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantar kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, saat
Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pagi itu, kepala pengawal bait Allah serta orang-orangnya menangkap para rasul yang sedang mengajar orang banyak dan menghadapkan mereka kepada Mahkamah Agama Yahudi. Imam besar lalu mulai menegur mereka. Dengan keras, kami melarang kamu mengajar dalam nama Yesus. Namun ternyata, kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segalanya itu, kami dan Roh Kudus, yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka berusaha membunuh rasul-rasul. Demikianlah sabda Tuhan. Dan Tuhan mendengar
Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Siapa yang datang dari atas ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga ada di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun menerima kesaksian itu. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengakui bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Gubernur yang terkasih, saudara-saudari, terutama para suster dan mereka yang akan tinggal di panti ini. Renungan sedikit untuk kita sekalian. Di dunia ini, termasuk dalam gereja, ada banyak pekerjaan sosial. Pekerjaan sosial ya memang agak filantropis ya. Tapi kalau suster yang mempunyai satu panggilan khusus melakukan pelayanan sosial, mereka tidak boleh filantropis. Tidak bisa. Karena kamu jadi suster karena cinta kepada Kristus, dan di dalam cinta kepada Kristus ini kamu bergerak untuk melihat orang. Di situ kamu menemukan Allah. Di situ kamu menemukan Allah. Sekarang kita masih dalam masa prapaskah. Selalu kita bicara tentang Yesus bangkit. Di dalam komunitas suster ini, Anda harus menemukan, harus berbagi tentang Yesus bangkit. Risen Christ menurut orang di DDS. Tidak mudah untuk menemukan Kristus dan kemudian dia menjadi hati dari para suster di sini untuk memberikan perhatian kepada saudara-saudara. Di dunia ini sekarang ini orang berbicara ada Tuhan atau tidak ada Tuhan. Banyak orang yang mengatakan tidak ada Tuhan lagi. Tuhan ada sudah mati, mungkin dia akan tinggal di tua dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya ada. Yang tidak ada bahwa umat yang bertuhan itu tidak melakukan itu perintah Tuhan dengan baik. Hanya cinta satu sama lain sebagaimana yang Kristus bangkit berikan pada perjamuan malam. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Dan itu saja yang dia katakan kepada rasul-rasul murid-muridnya. Lakukanlah ini. Itu teladan yang ditinggalkan para suster. Dengan susahan ini, dengan prasarana yang ada, memang ambil bagian di situ. Tapi yang di depan itu adalah
tapi percaya kepada yang diutus dari Allah supaya kita berbuat yang sama. Jadi yang harus menjadi tetap satu perhatian khusus dari para suster yang bekerja di bidang sosial untuk membantu anak-anak yang susah, yang cacat, yang kekurangan fasilitas untuk pembangunan masa depan, supaya kamu lihat kamu melakukan itu bukan karena sesuatu apa, karena nama Tuhan Yesus. Karena Yesus kamu melakukan, bukan karena apa. Kalau tidak, berhenti saja suster, tidak bisa melakukan karena sama saja dengan lain. Besok gubernur dia bilang semua panti asuhan dari Alma dilarang, selesai, dilarang, dan kamu tidak boleh karena kamu tidak punya hak untuk bertahan. Selain kamu memang memberikan satu kehadiran yang sungguh-sungguh menerjemahkan sebagai umat yang percaya kepada Yesus Kristus bahwa kamu memang memberikan kehadiran Yesus Kristus kepada orang-orang ini. Kita tidak perlu menjadi kaya untuk menjadi orang yang membantu orang lain. Tidak perlu. Justru pada saat kita menjadi kaya membantu orang lain, filantropis datang berarti nama kita yang kita cari ini yang tidak. Tapi itu harus diarahkan bersama sebagai satu bagian dari keumatan, dari orang bersekutu di dalam nama Yesus Kristus untuk memberikan kepada dunia apa? Bukan perubahan, tapi untuk memberikan kepada dunia tanda-tanda keselamatan yang menyelamatkan. Jesus Christ is the Lord and Savior. Bukan seorang diktator yang mau merubah dunia. Kalau kerajaanku ada di dunia, pasti saya panggil saya punya bawahan untuk bela saja. Tidak, kerajaan bukan dari sini. Kita juga para suster yang memperhatikan anak-anak dengan pelayanan di panti di susteran ini, tidak untuk merubah anak-anak, tapi untuk menumbuhkan bahwa harapan yang Tuhan Allah berikan kepada anak-anak itu tidak mati, tidak menjadi beku, supaya mereka. Itulah tanda-tanda keselamatan. Kristus juga, Dia datang, Dia memberikan dirinya untuk kita supaya kita manusia punya pengalaman. Begitu banyak yang terjadi dalam sejarah dunia, penganiayaan dengan lain, terutama kepada pengikut nama itu. Tapi itu harus dijaga terus, karena di dalam nama itu ada keselamatan. Tidak ada satu nama di dunia yang ada keselamatan, cuma ada dalam nama Yesus. Bukan Yesus pemain sepak bola, Yesus yang Bapa besar yang setia. Kali perayaan Ekaristi dalam gereja Katolik dia katakan, wafatmu kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga engkau datang. Itu yang memberikan kekuatan keselamatan kepada kita. Jadi susah kalau panti asuhan yang lain, jangan mulai buka di jalan itu satu kota daerah dan kita semua jangan pernah buat itu. Dalam gereja Katolik tidak pernah dibuat. Di gereja Protestan itu tidak pernah dibuat. Orang harus berbicara dari hati dengan lain. Core, roh itu. Ya. Nanti dalam hari komunikasi sedunia tahun ini, bulan depan, Sri Paus dia minta supaya kita semua, terutama ini Pius punya teman-teman ini, wartawan dan lain sebagainya, supaya berbicara dari hati ke hati. Ya itu Pak susah, yang mulaikan dengan perhatian kepada hal-hal yang agak susah dan lain sebagainya dalam dunia ini, harus dari dalam ke dalam hati supaya memang terjadi sesuatu, bukan perubahan, tapi sesuatu yang boleh katakan yang mulia itu, supaya dia tidak hilang dalam kehidupan anak-anak itu, dalam kehidupan kita sebagai biarawan. Saya jamin Anda tidak pernah akan kekurangan. Tidak usah minta ke gubernur atau kepada tidak. Kalau kamu melaksanakan pekerjaan
lain kali gerakan atas nama Yesus tidak ada, sehingga sendiri-sendiri begini keluar dengan lain supaya sehingga orang mulai cari. Tapi di sana ada Tuhan Yesus atau tidak ini mana? Tidak. Kita harus bersama-sama, dan itu di dalam gereja Katolik yang sementara didinamkan kembali, yang sudah begitu lama di gereja Protestan itu berjalan bersama. Di gereja Katolik dari dulu berjalan bersama, tapi mereka jalan sendiri-sendiri. Susah. Salah satu yang harus ada dalam biara susah untuk dengan pelayanan itu Anda berjalan bersama dengan benar. Kalau Anda mulai jalan sendiri-sendiri, ya selesai, tutup saja ini tempat yang diberkati. Biar tidak direstui oleh Bapak Gubernur. Jadi bersama-sama dari situlah. Karena kehadiran para susah juga di tempat ini untuk membangun persaudaraan, persahabatan. Itu harus ada dalam diri anak-anak yang nanti lewat di tempat ini, dan juga memberikan dampak-dampak kepada kehidupan komunitas para susah. Dan susah semoga menemukan Kristus yang bangkit di tempat ini. Kita berusaha untuk berjalan bersama-sama dengan apa yang kita lakukan dalam pelayanan kemanusiaan kita, untuk meyakinkan dan memastikan bahwa di dalam nama Yesus yang melayani itu ada pengharapan untuk hidup yang kekal. Bukan mereka lulus PNS untuk hidup yang kekal. Jadi itulah cara keselamatan yang harus dibuat pun dalam pekerjaan-pekerjaan yang secara lahiriah kelihatan manusiawi dan kuat adalah susah. Harus bukti. Bukan untuk mengajar tidak bahwa pekerjaan Anda itu memperlihatkan bahwa kamu memang menghadirkan nama Yesus sebagai penyelamat dan Tuhan. Bukan susah yang menjadi penyelamat dan Tuhan. Jangan pikir bahwa kami yang menyelamatkan anak-anak, tidak. Kami adalah alat-alat sarana dari Tuhan untuk ikut bersama-sama dengan anak-anak, dengan siapa saja yang lewat di panti ini, untuk membangun kembali masa depan yang penuh pengharapan, dan juga satu masa depan yang memberikan tanda-tanda perkembangan dalam dunia yang sekarang ini sedang kacau untuk persaudaraan. Jangan ada perang di mana-mana. Perang sampai Bapak bilang, perang dunia ketiga peci. Perang dunia ketiga sepenggal ada di mana-mana. Tapi sudah ada perang di dunia kita. Semoga anak-anak yang lewat di sini akan menjadi saudara satu sama lain yang mengambil bagian untuk menghadirkan damai atas nama Yesus Kristus, yang menjadi kekuatan daya yang dalam Roh Kudus diberikan kepada para susah untuk menggerakkan semangat pelayanan yang sudah dimulai oleh Romo Jansen. Ya, kita tentu berterima kasih kepada almarhum Pastor Jansen yang katanya hari ini 6 tahun wafatnya, dan diterwakan supaya dia yang sudah kita yakin berada dalam kemudian juga mendoakan kita, terutama Suseran dan Panti apa? Bakti Luhur. Apa itu Bakti Luhur? Bakti Luhur. Apa itu Luhur? Bakti Luhur, bukan bakti dulu ya. Bisa menjadi bakti dulu. Saya ucapkan kepada para susah selamat atas pemberkatan Suseran, Kapela dan Panti ini. Semoga Anda melayani dengan penuh kegembiraan, dengan penuh rasa
dan tidak usah takut. Tidak usah takut karena kita harus mendengarkan yang mulia. Allah Bapa sudah bilang untuk dengarkan dia. Jadi kalau para susah tetap mendengarkan dia, bangkit lagi, berdiri lagi, tidak usah lagi. Anda akan melakukan perjalanan kemanusiaan sesuai dengan nama Yesus Kristus ini. Sekarang mari kita bersatu dalam doa umat. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sehati dan sejiwa berdoa kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi para pemimpin bangsa, gereja, semoga para pemimpin bangsa dan gereja dianugerahi roh kebijaksanaan dan kerendahan hati, agar mereka mampu melihat masalah yang terjadi dan berupaya untuk memberikan sumbangsi untuk dapat menemukan jalan keluar yang baik demi terwujudnya kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Marilah kita mohon. Karuniakanlah kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita dan tertindas, semoga Allah Bapa memberkati dan melindungi mereka yang menderita dan tertindas, dan semoga mereka tetap dikuatkan dengan harapan bahwa ada banyak tangan dan hati yang akan membantu mereka keluar dari penderitaan dan penindasan. Marilah kita mohon. Karuniakanlah kami ya Tuhan. Bagi para suster Alma serta semua mereka yang mendapat pelayanan dari komunitas ini, semoga Allah Bapa senantiasa menyertai setiap karya dan perjuangan mereka, secara khusus dalam pelayanan mereka bagi anak-anak dan saudara-saudari yang mengalami penderitaan, dan semoga mereka yang telah meninggal diperkenankan untuk berbahagia dalam kerajaan Allah. Marilah kita mohon. Karuniakanlah kami ya Tuhan. Bagi rumah susteran baru dan panti ini, semoga Bapa menganugerahi berkat-Nya untuk gedung baru ini dengan Roh Kudus-Nya, agar biara ini menjadi ladang tempat bertumbuhnya cinta kasih dan pelayanan tanpa pamrih, secara khusus bagi anak-anak dan saudara-saudari yang terlantar dan menderita. Marilah kita mohon. Karuniakanlah kami ya Tuhan. Bagi para donatur, semoga Allah Bapa memberkati para donatur yang telah membantu pembangunan rumah susteran ini. Semoga mereka dianugerahi kesehatan jiwa dan raga, serta berkat yang melimpah dalam hidup mereka. Marilah kita mohon. Karuniakanlah kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sini, semoga Allah Bapa yang Maha Pengasih memberkati kita, agar dengan rajin dan tekun, bijaksana dan berani, ikut serta membangun kerajaan Allah di dunia ini. Marilah kita mohon. Karuniakanlah kami ya Tuhan. Allah Bapa kami menyadari bahwa Engkau sungguh mengasihi kami. Semoga segala doa yang kami panjatkan ini sungguh berkenan kepadamu demi Marilah
melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak dan memperoleh umat yang kudus bagi Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan bola maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama malaikat dan semua orang kudus kami mengagungkan kemuliaan dengan satu suara berseru. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala sekarang dia mengucap syukur kepada memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kamu. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Engkau roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami berdoa yang menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu, dan kami mau semua kami menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Monsinyur Petrus Turang, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dan akan bangkit, terutama Romo Yansen yang hari ini genap 60
Kami juga bersyukur kepadamu atas perkataan dan peresmian gedung rumah Suster Alma dan Panti Asuhan Makilur ini. Seraya memohon berkat-Mu bagi semua orang yang dengan caranya masing-masing telah membantu, mendukung dan menyertai penyelesaian pembangunan ini, serta berkatilah juga semua orang yang tinggal di komunitas ini, secara khusus anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kami mohonkan silakan semua rekaman kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan seorang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari, mari kita menyatukan diri kita dalam doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mau bebaskan kami dari segala yang jahat, sudahlah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhan Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada kasih-Mu damai Ku tinggalkan bagimu, damai Ku berikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersama-Mu. Dan bersama rohmu. Karena Bapa Allah yang Maha Khusus dunia, kasihanlah kami. Anak Bapa Allah yang Maha Khusus dunia, kasihanlah kami. Anak Bapa Allah yang Maha Khusus dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari, inilah Bapa Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas menerima saya, tetapi dosa-dosa saya sama saya akan sembuh. Sampai Tuhan dan darah kita Yesus Kristus yang akan kita sambut memberikan kita kehidupan yang kekal. Amin.
Kalau di aula di Universitas sana itu banding kor di sana, bukan banding kor. Nah, jadi orang-orang yang mengaku tepuk tangan itu tidak ada dalam gereja Katolik, dalam Ekaristi. Dan yang kedua, kalau dalam gereja Katolik tidak ada orang yang pakai topi, ya. Itu benar. Jangan kalau punya kepala yang sudah kotor itu. Mari kita akhiri perayaan kali ini dengan doa. Tuhan bersama. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami. Semoga Ia tetap tinggal pada kami sehingga kami menjadi kenisannya yang mulia. Dampingilah kami, terutama mereka yang tinggal di rumah biara dan panti ini. Selalu dengan bantuan-Mu dalam perjalanan hidup ini, agar kami layak memperoleh keselamatan kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari, silakan duduk. Dalam gereja Katolik pada perayaan Ekaristi dan kalau uskup yang pimpin, dia adalah MC yang tertinggi. Oleh karena itu, sebelum berkat hanya ada satu yang kasih kata sambutan, yaitu Bapak Gubernur. Terima kasih Monsinyur. Yang saya hormati, yang mulia Uskup Agung Kupang, Monsinyur Petrus Turan, sahabat kakak dan bapak sekalian, para negarawan-negawati, hadirin semua yang hadir pada keberkatan gedung Bakti Gubernur pada momentum yang baik ini. Perkenankan saya untuk menyampaikan salam-salam Islam yang akan disambut oleh Bapak Ibu semua. Salve. Salve. Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebaikan. Salam kebaikan. Monsinyur, saya sebagai Gubernur hadir di sini sangat gembira. Gembira pertama karena sudah lama tidak ketemu Monsinyur. Sudah cukup lama saya kangen lihat Monsinyur lagi. Yang kedua, rindu sekali karena saya jarang menemukan minimal sebuah gerakan cinta seperti Monsinyur sampaikan tadi. Karena itu hari ini saya sebagai Gubernur di sini berikan apresiasi sebagai kehadiran negara karena apa yang dilakukan oleh para suster pengasuh terhadap anak-anak di sini itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar, juga sesuai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dilindungi oleh negara. Nah, itu saya terima kasih atas nama negara kepada seluruh suster, para pengasuh yang hadir di sini Nusa Tenggara Timur untuk memberikan cinta kasih kepada anak. Tepuk tangan itu bagus juga. Saya membaca banyak hal mengapa orang itu memberikan cinta, dia sangat gembira. Orang yang menerima cinta kasih pun bergembira. Dua hal yang tidak merugikan satu sama lain. Yang memberi cinta kasih bergembira, yang menerima cinta kasih pun bergembira. Rupanya dua hal itu selalu dilakukan dan membuat adrenalin kita menghasilkan dalam tubuh kita hormon endorfin. Orang yang melepaskan cinta, membuat cinta kasih kepada sesama, ada hormon endorfin dalam diri. Hormon endorfin itu hormon kebahagiaan. Orang bahagia harus saling memberi, melakukan cinta kasih,
membantu sesama, melaksanakan hal-hal yang baik, itu ada kebahagiaan dalam diri. Sebaliknya menerima buah cinta kasih itu, mereka juga bergembira, karena itu mereka juga punya hormon endorfin. Karena itu kekuatan cinta itu sangat luar biasa. Terima kasih Monsinyur tadi sudah menyampaikan itu, dan saya senang sekali kalau memang Nusa Tenggara Timur itu punya gerakan seperti Monsinyur sampaikan itu. Saya setuju sekali. Sebuah gerakan harus berpusat pada bagaimana kita punya tujuan dan mimpi besar untuk menggerakkan sebuah tujuan itu, menggerakkan mimpi kita agar tujuan itu bisa kita capai dengan baik. Dan kita terima kasih Nusa Tenggara Timur, khususnya kepada gereja. Saya masuk menjadi gubernur sebentar lagi berhenti. Saya melihat kolaborasi kerjasama yang disampaikan oleh Monsinyur tadi sudah mulai berkembang dengan baik, dan saya lihat banyak dalam perjalanan saya di desa-desa memang banyak kekurangan masih, tetapi kita sedang bertumbuh kepada arah yang baik. Kita bersyukur bahwa tanggal 9 sampai 11 Mei yang datang, Nusa Tenggara Timur untuk pertama kali menjadi tuan rumah untuk menerima 11 kepala negara yang hadir di Labuan Bajo untuk ASEAN Summit, dan pertama kali dalam sejarah provinsi yang miskin ini terima kepala negara sebanyak itu. Itu sebuah prestasi, langkah maju dan momentum agar nanti ke depan provinsi ini menjadi provinsi yang menjadi kekuatan, salah satu provinsi menjadi kekuatan pendukung pembangunan Indonesia masa depan. Karena itu saya bergembira untuk semua kerjasama kita, dan saya minta gereja juga untuk dalam setiap khotbah memberikan besar bahwa Mei nanti kita punya acara besar yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai provinsi yang dianggap provinsi stigma miskin itu, tapi kita mampu menunjukkan bahwa kita tidak miskin. Buktinya begitu banyak kepala negara hadir di sini dan melihat bagaimana budaya, pembangunan sosial kita, alam kita begitu luar biasa. Mereka akan menikmatinya dan pulang membawa kenangan yang baik, dan tentunya membutuhkan kerjasama dengan kita semua yang hadir, yang ada di Nusa Tenggara Timur untuk memberikan dukungan pada acara yang sangat besar itu. Yang kedua memang pekerjaan-pekerjaan kita. Tentunya sebagai gubernur saya melihat perkembangan yang baik. Stunting, terima kasih Monsinyur, setiap kesempatan selalu mendorong, dan terima kasih begitu. Sekarang stunting waktu masuk menjadi gubernur itu sekitar 140.000 anak stunting, tapi hari ini kami tinggal 66.000 anak. Saya melarang, saya punya Pradinas untuk tidak boleh pakai persentase. Kalau masalah manusia tidak boleh pakai persentase. Menyebutkan persentase itu menghilangkan rasa empati kita terhadap manusia. Karena orang menyebutkan 15% tidak ada empati. Kalau 150.000 anak atau 66.000 anak, maka kita tahu ada manusia yang punya masalah serius. Saya selalu bilang, jangan bilang stunting itu orang pendek. Kasihan suster saya nanti dia pendek, pikir dia bakal stunting lagi. Tidak, stunting itu bodoh, bukan pendek. Stunting bodoh. Orang pendek belum tentu stunting, tapi kalau stunting itu pasti bodoh dan pendek. Itu dia. Jadi stunting kan bukan pendek, bodohnya dulu. Kenapa? Karena kita semua yang hadir di tempat ini, semua yang sehat-sehat seperti ini, kita mempunyai saraf, sel saraf di kepala kita, neuroplasticity di kepala kita itu 100 miliar. 100 miliar. Tapi kenapa ada yang lebih pintar seperti Monsinyur Agung Kupang lebih pintar, kenapa kita kurang? Karena beliau paksa diri sambung 100 banyak. Kita yang lain tidak mau sambung. Kita punya potensi 100 miliar, tapi kita sambung cuma 2 juta. Begitu orang ngomong ilmu kita mata melotot, kita orang pikir kita mengerti, lagi tidak mengerti. Karena sinapsnya kurang, sambungannya. Sementara sambungan ini perlu gangguan dan pengetahuan lain yang dalam agar dia tersambung. Karena itu memang orang yang belajar pengetahuan yang lain dan hidup keluar dari zona nyaman terus. Orang-orang model ini orang yang menyambung sinapnya sehingga 100 miliar itu tersambung dengan baik, sehingga orang bicara apapun dia mengerti. Itu maksudnya. Bukan kita omong terus tapi nangkat terus, omong terus nangkat terus. Tapi kita tidak pernah maju-maju. Dalam perjalanan saya sebagai gubernur, saya lihat Monsinyur dan semua kita yang hadir di sini bahwa 3 pulau besar ini, Flores, Sumba, dan Timor, saya melihat satu masalah besar di Pulau Timor ini. Pulau ini masih belum bisa bertumbuh karena belum ada gerakan itu tadi. Gerakan cinta itu menurut saya kita masih berjalan, belum ada cinta yang itu. Karena itu perlu ada gerakan-gerakan hebat untuk ini pula bisa bertumbuh seperti Pulau Sumba, Flores, nomor 1 Flores, 2 Sumba sekarang bertumbuh luar biasa, dan Timor sedang kita paksa sisa-sisa waktu saya untuk bagaimana kita memaksakan ini bisa berjalan dengan baik. Karena itu tidak ada pilihan lain buat kita. Pilihan adalah kerjasama. Kerjasama pun kerjasama dengan orang pintar dan rajin. Kerjasama orang bodoh dan pemalas itu setengah mati kita.
Saya sudah berulang-ulang katakan, punya manusia tidak boleh dua karakter ini. Satu, dia pintar tapi dia rakus. Semua milik kita hilang semua. Ini karena dia pintar, sangat pintarnya kita ditipu karena dia rakus semuanya untuk diri. Yang kedua juga sama hebat punya dampak adalah dia bodoh tapi rajin. Ini lebih bahaya juga. Karena saking bodohnya, dia seluruh kerjaannya salah semua. Dan rajin maka seluruh pekerjaan punya kita pergi kerjakan semua. Kita suruh pergi kerjakan semua. Jadi kita menyelesaikan masalah yang kurang karena kebodohan itu setengah mati. Dan itu saya lihat banyak di Nusantara Timur, kebodohan itu berjalan luar biasa, kita perbaiki setengah mati. Dan saya harapkan ini menjadi sebuah gerakan cinta terhadap tanah air kita, cinta terhadap negeri kita, cinta terhadap pulau kita, cinta terhadap provinsi kita untuk membangun negeri ini menjadi negeri yang hebat. Dan terima kasih kepada Suster. Saya, Monsinyur, saya ini sudah sekian lama saya hidup di daerah-daerah Suster. Saya dulu habis menjadi proyektor. Setiap saat ditagih uang yang cukup, saya hobi berkunjung ke NTT. Tapi suatu saat saya hadir untuk melihat bagaimana para suster di Binomo, Manggarai Barat, Labuan Batu, mereka mengurus anak-anak cacat begitu luar biasa. Tanpa mereka ingin mendapatkan seperti tadi Monsinyur sampaikan itu. Mereka tidak ingin mendapatkan pengetahuan bahkan saya tanya bupatinya, dia tidak kenal, dia tidak tahu tempat itu. Ya dia tahu Cancak, dia tahu. Dia bilang, saya pun waktu itu belum ke Cancak, akhirnya saya ke Cancak juga. Dia bilang, Victor, ada Cancak di Binomo, nanti saya cek. Ini bagaimana? Saya lihat harusnya manusia-manusia yang mempunyai motivasi, cinta kasih seperti ini harus mampu diberdayakan maju ke depan untuk melakukan langkah-langkah besar agar membangun sesama kita. Dan itu tidak dimiliki oleh semua. Karena itu saya menaruh respect dan hormat kepada setiap orang yang melakukan itu. Saya pasti punya interest. Menjadi gubernur, kerja capek, cengaman tidak apa-apa, karena saya juga dapat gaji. Saya pun gaji setiap bulan 9 juta, dapat dana personal 1 bulan 160 juta, dapat tambah-tambah dengan yang lain, total mungkin sekitar 200 sampai 250 juta 1 bulan. Ya, tapi saya tidak pakai itu, saya bagi-bagi juga cinta kasih. Karena itu memang tantangan kita hadir di tempat ini sebuah gerakan besar, gerakan cinta yang begitu luar biasa yang harusnya menjadi contoh untuk kita semua untuk kita gerakan bersama. Dan pemerintah itulah sebenarnya juga Monsinyur, kekurangan di pemerintah itulah cinta kasihnya itu tidak ada. Kami terbangun gedung itu saya lihat ini saya hormati. Saya dengan pemerintahan saya itu terbangun bagus begini dengan uang terbatas mereka bangun luar biasa begitu. Tapi kami itu tidak. Uangnya banyak tapi bangun rusak. Karena kalau rusak itu tidak apa, nanti periksa BPK, periksa BPKP, periksa ya lihat ya sudah mungkin boleh-boleh lain. Habis itu saya bangun sudah tidak layak, nanti tidak ditinggali dan rusak. Kalau kita keliling di seluruh Indonesia atau di NTT saja, banyak gedung dibangun pemerintah, tetapi nanti kosong. Bahkan dia belum turun, gedungnya sudah rubuh kembali. Ini saya kemarin bilang waktu seperti rumah sakit Boki. Saya bilang ya ini cinta manusia kerja, bangun rumah sakit, tapi orang belum masuk, rumahnya sudah sakit semua. Jadi kita bermasalah luar biasa. Karena itu saya harapkan sangat baik karena di sini ada kelompok-kelompok seperti ini untuk membangkitkan kesadaran diri kita, mendengar, terus menyampaikan hal-hal tentang cinta kasih, melihat para suster pengurus dan pengasuh mengurus anak-anak ini yang begitu luar biasa. Tidak semua orang urus begini, urus gubernur semua semangat. Dan urus anak-anak terlantar, urus anak-anak yang punya kebutuhan khusus tidak mau karena tidak ada untung buat dia. Nah, ini yang saya bilang, orang ini tidak punya cinta, orang ini tidak bisa menatap Allah. Dia tidak bertemu Allahnya karena dia hobinya mengurus sesuai dengan apa yang dia mau dan ingin mendapatkan. Dia tidak pernah melepaskan sedikit pun cinta kasih untuk membangun hormon endorfin buat sesama. Dan sekali lagi selamat terhadap perkataan gedung dan tempat ini. Semoga semangat cinta yang berkobar-kobar itu juga akan keluar, kita itu akan keluar di sini untuk membuat semua kita di provinsi ini ikut terlibat dalam semangat kerja cinta kasih yang baik. Terima kasih. Shalom. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam. Mari kita siapkan hati kita untuk berkata.
dimuliakanlah nama Tuhan. mulai sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Berkatalah yang Maha Kuasa Bapa dan Putera dan Roh Kudus turunlah atas saudara-saudari sekalian, atas pemerintah di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, atas susteran rumah panti ini, dan atas keluarga-keluarga kalian, dan menetaplah untuk selamanya. Amin. Tadi saya lihat itu reaksi Bapak Gubernur turun, jadi mereka pikir uskup masih mau bicara. Saya ketua MC yang tertinggi, jadi selesai apa saya katakan, hanya gubernur, jadi tidak usah berharap yang lain.